kita pengharapan baru dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita saat ini sudah bangkit. Dia menyediakan tempat untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersuka cita karena Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari dimanapun kita berada, siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita, untuk kita mau datang sujud di hadapan Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita, nyanyian kita, puji-pujian kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar atas kami, sehingga Engkau telah menyerahkan Tuhan Yesus bagi kami, mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati untuk memberi kehidupan baru buat kami semua. Pagi ini kami bersuka cita Tuhan, karena tepat di hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang menebus dosa kami, yang memberi pengharapan dalam hidup kami. Dan kami percaya ada hari esok buat setiap kami yang percaya kepada-Mu. Ada kehidupan kekal yang Engkau janjikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Terima
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Namanya dahsyat, namanya ajaib, namanya luar biasa. Dengan apa kita bisa balas cinta Tuhan yang besar dalam hidup kita? Selain hanya kita memuji, menyembah Dia dan mempersembahkan seluruh kehidupan kita buat Dia. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Biar firman-Nya pagi ini benar-benar bicara di hati setiap kita. Setiap kita yang mendengar boleh mendapatkan rema yang baru dari Tuhan. Dan Paskah tahun ini menjadi Paskah yang benar-benar nyata dalam setiap hidup kita. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Dengan apa aku balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. mendengar firman-Mu ini Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Karena Kau memberkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya. Kita bersyukur hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari raya Paskah, di mana kita bersama seluruh umat-umat Tuhan di seluruh dunia merasakan, mengalami, mengingat kembali akan bagaimana karya Tuhan Yesus untuk kehidupan kita.
Dan saya percaya walaupun saudara mungkin tidak bisa berkumpul di dalam gereja bersama-sama, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus ada di rumah kita masing-masing. Bahkan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan kita percaya ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan memberikan sukacita. Dan saya berdoa supaya hari ini, di hari Raya Paskah ini, kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa, dan kita boleh benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini di momen Paskah ini kita akan belajar bersama-sama satu tema firman Allah, yaitu tentang kuasa kebangkitan Kristus. Saya sudah membagikan materi ini di dalam WA Group. Kalau ada di antara saudara yang punya WA bisa sambil dilihat. Tetapi kalau saudara tidak memilikinya, mari kita dengarkan bersama-sama supaya firman Tuhan ini bisa masuk di dalam hati kita. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menyimpannya, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Judul firman Allah pada saat pagi hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan kuasa yang luar biasa, yang bisa kita nikmati dan bisa kita rasakan sebagai umat-umat yang percaya. Saya percaya ketika Tuhan Yesus mati, kemudian di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan di dalam kebangkitannya mengandung kuasa yang luar biasa, kuasa yang bisa mengubahkan setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Dan saya berdoa melalui renungan firman Allah hari ini, setiap saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Kita akan melihat saudara ada 3 kuasa kebangkitan Kristus. Kita melihat yang pertama, yaitu kuasa untuk menyelamatkan saudara. Kuasa untuk menyelamatkan. Di dalam ayat 1 dan ayat kedua di sana dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, kuasa yang pertama
Kuasa kebangkitan yang pertama adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Peristiwa Paskah itu dimulai ketika bangsa Israel pada waktu mereka ada di tanah Mesir, dan mereka sedang dipersiapkan Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Di tulah yang ke-10 dikatakan bahwa ada kematian anak-anak sulung yang ada di Mesir. Setiap rumah yang ada tanda darahnya, maka rumah itu dilewati. Artinya rumah itu diselamatkan, dilindungi oleh Tuhan. Kata dilewati inilah dalam bahasa Inggris disebut Passover, dilewati, atau dalam bahasa Ibrani Pesach. Ya, nah dari kata Pesach itulah kita mengenal kata Paskah. Jadi Paskah itu artinya dilewati, dilewatkan dari kematian, dilewatkan dari maut. Paskah itu artinya kita diselamatkan, saudara, dan kita bersyukur untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kuasa Kristus, kuasa kebangkitan Kristus itu menyelamatkan kita. Saudara, kita akan melihat sebelum kita belajar lebih dalam sebuah klip yang semoga itu bisa menjelaskan kepada kita bagaimana perbedaan konsep keselamatan antara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Seorang manusia jatuh ke dalam lubang. Dia jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Seseorang lewat. Orang itu menyuruhnya untuk bermeditasi menenangkan dirinya, dan suatu waktu ketika dia mencapai nirwana, maka semua penderitaannya akan hilang. Ia melakukan apa yang disuruh, namun dia tetap berada di dalam lubang. Muncullah seorang yang lain, dan orang itu menjelaskan bahwa lubang itu tidak ada. Itu semua adalah ilusi, dan ia pun tetap terjebak di dalam lubang yang dianggap tidak ada. Pendatang lainnya menghampiri lubang tersebut. Orang tersebut menyuruh dia untuk berbuat baik agar memperoleh karma yang baik. Dan walaupun dia akan meninggal dalam lubang tersebut, ada kemungkinan dia akan mengalami reinkarnasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Seorang pria lain melihat ke dalam lubang itu, dan orang tersebut berseru kepadanya agar berdoa dengan waktu yang teratur. Jika dia rutin melakukan semua itu, suatu hari ada kemungkinan dia akan dibebaskan dari dosa. Dia berusaha berdoa sebaik mungkin, tapi dia kehilangan kekuatannya dan dia tetap berada di dalam lubang. Seorang lain muncul. Ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Orang ini bertanya kepada manusia di dalam lubang tersebut, "Apakah kamu ingin diselamatkan?" Orang ini turun ke dalam bumi, masuk ke dalam lubang, mengangkat orang tersebut dan membawanya ke arah cahaya. Dan orang yang pada mulanya tidak dapat mengeluarkan dirinya sendiri dari dalam lubang, kini ia diselamatkan. Baik Bapak Ibu, kita melihat di sini ada perbedaan yang luar biasa. Dalam kekristenan, Tuhan menyelamatkan manusia. Kalau dalam yang lain, mereka manusia berusaha untuk mencari keselamatan. Tetapi perbedaannya ialah kalau dalam kekristenan sekali lagi adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia. Itulah kuasa kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini, di mana Yesus datang
untuk menyelamatkan kehidupan kita. Menyelamatkan dari apa, saudara? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawabannya adalah menyelamatkan kita dari dosa. Kadangkala banyak orang-orang Kristen terlalu familiar dengan istilah dosa sehingga meremehkan itu artinya menganggap biasa-biasa saja istilah dosa itu, saudara. Padahal kalau kita mau belajar menghayati lebih dalam, saudara, bahwa efek dosa itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Efek atau dampak dari dosa yang manusia lakukan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kehadiran Yesus menyelamatkan kita dari dosa itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau kita itu benar-benar memahami ini, maka kita akan bersyukur betapa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang meremehkan. Tahukah saudara bahwa permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan yang sakit, penyakit dan lain sebagainya, kalau kita mau runtut awal penyebabnya itu apa, maka kita temukan di dalam Alkitab bahwa semua penderitaan manusia awal penyebabnya adalah karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Karena manusia itu jatuh di dalam dosa, sehingga efek atau dampak dosa yang dialami oleh manusia dari lahir sampai dia mati, itu semuanya terjadi karena manusia itu berdosa. Ada dampak dan efek-efeknya dari mulai manusia itu lahir, saudara. Ketika manusia itu mulai bertumbuh menjadi orang yang dewasa, dia harus berjuang untuk bisa hidup, mencari nafkah dengan penuh penderitaan, tetesan air mata dan tetesan keringat. Kalau kita runtut awal-awalnya, kenapa? Karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Belum lagi ketika manusia itu jatuh dalam sakit penyakit, terkena sakit penyakit. Apa penyebab awalnya? Kenapa ada sakit penyakit? Sekali lagi, kalau kita runtut, itu awalnya adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Bahkan yang paling menakutkan adalah ketika manusia itu mendapati bahwa manusia suatu saat nanti harus mengalami kematian. Kenapa manusia harus mati secara daging ini? Kalau kita runtut awal penyebabnya, karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Tuhan ingin sebetulnya ketika manusia itu diciptakan, manusia itu bisa selama-lamanya bersama dengan Allah, menikmati hadiratnya, menikmati kasih setianya, menikmati semua kebaikan dan ciptaannya. Tetapi sayang manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan puncaknya adalah tidak hanya kematian secara fisik, tapi kematian kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Di neraka itu tidak 1-2 hari, tetapi selama-lamanya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana menderitanya seseorang itu ketika berada di neraka. Nah, saudara dikasih Tuhan, oleh karena alasan-alasan itu, masalah dosa harus diselesaikan. Harus diselesaikan, dan penyelesaian dosa tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan permasalahan dosa manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus perlu datang seperti dalam klip tadi. Yesus harus turun ke dalam sumur kering itu. Kemudian orang yang ada dalam sumur itu, karena dia mau menerima pertolongan dari Tuhan Yesus, maka dia diangkat dan dia diselamatkan, saudara. Berbeda dengan yang lain. Yang lain mengusahakan, kalau kamu ingin selamat, kamu harus banyak berdoa. Siapa tahu nanti ketika kamu mati, kamu masuk surga. Ada yang lain berkata, kalau kamu ingin selamat, maka kamu harus bermeditasi dan lain sebagainya. Banyak cara dilakukan di situ, tetapi apapun usaha manusia tidak pernah bisa menyelamatkan manusia itu, saudara. Yang bisa menyelamatkan hanyalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus perlu turun ke dalam dunia. Dia mati, tetapi dia bangkit untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus berjuang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia, mulai dari efek yang paling berat, efek yang paling besar. Apa efek yang paling besar itu? Yaitu kematian kekal di dalam api neraka.
Ini merupakan masalah yang terbesar yang Yesus harus diselesaikan supaya manusia ciptaannya itu bisa selamat. Yesus harus berjuang agar manusia ciptaannya tidak masuk ke dalam api neraka, kematian kekal. Nah, ingat saudara bahwa manusia itu ketika diciptakan, sebelum manusia itu berdosa, saudara, Alkitab katakan dalam kitab Kejadian, manusia itu dihembuskan nafas oleh Tuhan, nismat hayim, nafas hidup. Nafas hidup itu bersifat kekal, saudara, dan tidak bisa dicabut kembali, saudara. Jadi artinya sebetulnya manusia itu adalah makhluk yang kekal. Nah, yang menjadi masalah ketika manusia itu mati secara jasmani, maka roh dan jiwanya itu tetap hidup. Kalau dia masuk surga, puji Tuhan. Tetapi bagaimana jika manusia itu masuk neraka, saudara? Selama-lamanya dia akan ada di neraka, dan Tuhan tidak ingin hal itu terjadi, saudara. Maka Tuhan Yesus perlu datang untuk menyelamatkan. Sebagai intermezzo saja, kenapa sih Tuhan kok menciptakan neraka? Sebetulnya neraka itu bukan untuk manusia, saudara. Tuhan menciptakan neraka itu sebagai tempat untuk menghukum iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh atau roh-roh jahat. Tetapi sayangnya bahwa Hawa dan Adam waktu itu terbujuk oleh iblis, sehingga mereka masuk neraka, saudara, kalau mereka tidak bertobat. Demikian pula seluruh keturunannya. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan masuk dalam api neraka, tempat yang seharusnya bukan untuk manusia tetapi untuk iblis. Maka dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah Yesus datang, supaya manusia itu jangan sampai mereka mengalami kematian kekal di dalam api neraka. Itu efek yang paling berat yang Yesus utamakan terlebih dahulu. Dan setelah itu, saudara, maka yang Yesus lakukan adalah bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan efek atau dampak dosa selain kematian kekal adalah kematian fisik, saudara. Tadi di awal saya sudah sampaikan hal yang ditakutkan manusia itu adalah kematian secara fisik. Ya. Maka kematian secara fisik ini pun juga harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuktikan kepada seluruh umat manusia bahwa ternyata kematian fisik bisa dikalahkan. Dan dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika di hari Paskah Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri kepada orang banyak bahwa dia bisa mengalahkan yang namanya kematian fisik. Nanti saudara baca di dalam 1 Korintus 15 ayat-ayat selanjutnya, saudara akan melihat bahwa Yesus itu menjadi yang sulung, yang pertama yang bangkit dari kematian. Dan itu memberikan pengharapan kepada saudara dan saya bahwa suatu saat nanti kalau Tuhan izinkan fisik kita mati, raga kita mati, tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, maka raga kita, jasad kita itu akan dibangkitkan. Tidak dengan tubuh yang fana ini, tetapi dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Maka kalau kita seringkali melihat upacara-upacara penguburan orang Kristen, di sana dikatakan bahwa anak-anak Tuhan yang meninggal itu istirahat sejenak. Ya, memang bagi orang percaya kematian adalah istirahat sejenak, karena pada waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan akan membangunkan kembali dengan tubuh yang berbeda. Dan dampak dosa yang terberat yaitu kematian kekal, Yesus selesaikan. Kemudian dampak selanjutnya yaitu kematian fisik, Yesus juga selesaikan. Dan yang berikutnya, kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Karena Yesus itu hidup, maka dia akan menolong kita dalam perjuangan kita setiap hari, dalam hidup kita setiap hari. Tuhan menolong kita. Saya percaya beberapa di antara saudara pernah merasakan ketika saudara sedang mengalami beban berat dan Tuhan menolong hidup saudara. Ketika saudara sedang mengalami kesendirian, tidak ada orang yang memperhatikan saudara,
tetapi saudara merasakan ada Tuhan yang selalu bersama dengan saudara. Bahkan ketika engkau mengalami sakit, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Semua itu membuktikan bahwa Dia itu hidup, saudara, bahwa Yesus itu hidup dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi di tengah penderitaan sekalipun, saya percaya setiap anak-anak Tuhan tetap disertai oleh Tuhan. Termasuk saat ini kita melewati masa-masa yang sulit, di mana semua kita mengisolasi diri di dalam rumah, menghadapi masa-masa yang berat bagi hidup kita. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah, tetapi saya percaya Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita, karena Dia hidup. Maka ada pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk karya Yesus yang menyelamatkan. Dan kita akan melihat selanjutnya kuasa apa yang ada di balik kebangkitan Tuhan. Selain kuasa untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal, tetapi yang kedua kita melihat bersama-sama bahwa kebangkitan Yesus membawa kuasa untuk mengampuni setiap dosa kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 di sana dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kuasa untuk mengampuni dosa. Suatu saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan peristiwa penyembuhan orang lumpuh itu mendapat kritikan keras dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena terjadi pada waktu hari Sabat. Tetapi ada satu kalimat yang Yesus ucapkan pada waktu itu yang dicatat dalam Injil Matius pasal 9, Markus pasal 2 dan Lukas pasal yang kelima. Dikatakan bahwa Anak Manusia itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahwa Anak Manusia itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Karena pada waktu itu orang-orang mereka, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka menuduh Yesus menghujat Allah, karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Sehingga Yesus perlu berkata kepada mereka bahwa Anak Manusia berkuasa juga untuk mengampuni dosa. Dan kita lihat ketika Yesus berkata seperti itu, setelah itu Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, bangunlah, berjalanlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada kuasa yang bekerja di balik kalimat yang Yesus ucapkan. Dengan kata lain, orang lumpuh ini dia sakit karena dia hidup dalam dosa, sehingga ketika dosanya itu diampuni oleh Tuhan Yesus, maka dia mengalami kesembuhan. Nah, sebelum banyak bicara tentang hal ini, saudara, kita akan melihat dulu secara cepat konsep dosa dalam kekristenan. Karena dalam kekristenan konsep dosa itu berbeda sekali dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ya, kalau saya bertanya dosa itu apa? Mungkin di antara saudara ada yang berkata dosa itu kalau saya mencuri, dosa itu kalau saya membunuh, dosa itu kalau kita melakukan korupsi, berzina, bercabul dan lain sebagainya. Saudara, apa yang tadi saya sebutkan ini adalah kejahatan akibat dari dosa atau manifestasi dari dosa. Kepercayaan-kepercayaan lain menganggap dosa ya tadi seperti yang saya ucapkan itu, mencuri, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Tetapi dalam kekristenan dosa itu bukan bicara soal itu. Apa yang saya katakan tadi, kejahatan-kejahatan manusia itu merupakan manifestasi atau hasil atau dampak dari dosa itu. Ya. Sementara dosa itu sebetulnya adalah bicara tentang status. Kira-kira yang mana? Saya berbohong, oleh karena itu saya berdosa, atau saya orang berdosa,
Oleh sebab itu saya berbohong. Yang pertama atau yang kedua? Nah, kalau orang-orang di luar Kristus, mereka akan berkata, saya berbohong, oleh sebab itu saya berdosa. Tetapi orang-orang di dalam Kristus, mereka akan berkata, karena saya berdosa, maka saya berbohong. Karena dosa itu bicara soal status. Nah, untuk memperjelas hal ini, saudara, ya, bukan harimau yang menerkam kambing sehingga harimau itu menjadi buas. Tetapi karena harimau itu binatang buas, maka dia menerkam kambing. Jadi bukan karena harimau itu menerkam kambing maka dia menjadi binatang buas. Tetapi karena harimau ini binatang buas, maka dia menerkam kambing. Status harimau ini adalah binatang buas. Bahkan anak harimau pun ketika dia lahir, dia tetap disebut binatang buas atau tidak? Tetap disebut binatang buas. Maka sebetulnya status keberdosaan manusia itu sudah manusia bawa sejak dia lahir. Jadi ketika bayi itu lahir, dia sudah membawa bibit dosa dalam kehidupannya. Maka saya sebetulnya agak kurang setuju dengan istilah bayi itu masih suci ketika dia lahir. Tidak, saudara. Bayi itu sudah membawa yang namanya dosa warisan, natur dosa. Maka berulang kali saya sampaikan, saudara, siapa sih yang ngajari anak kecil berbohong? Siapa yang ngajari anak kecil memukul ketika dia dinakali oleh temannya? Tidak ada. Itu naluri yang ada dalam kehidupan mereka. Karena naluri dosa itu sudah ada. Dan itu dibawa dari nenek moyangnya. Sama. Anak harimau pun, walaupun dia lahir, dia tetap binatang buas. Harimau tidur, binatang buas enggak? Tetap binatang buas, walaupun dia tertidur, dia tidak melakukan apa-apa. Sama, manusia juga demikian, walaupun dia tidak melakukan kejahatan, tertidur dalam kejahatannya, tetapi statusnya dia sebagai manusia berdosa itu tidak bisa dihapuskan, tetap ada, saudara. Nah, untuk itulah ya Kristus datang untuk mengubah status itu. Harimau itu tidak bisa mengubah statusnya sendiri. Wah, aku tak jadi binatang jinak saja. Setelah itu aku mau makan sayur bayam. Aku mau makan daun-daunan saja. Tidak bisa, saudara. Maka Paulus kan berkata, apa yang aku ingin lakukan yang baik, malah justru tidak aku lakukan. Malah yang jahat yang aku lakukan. Pengennya berbuat baik, pengennya melakukan kebenaran, tetapi kenapa ya malah yang jahat yang aku lakukan? Itu sama seperti harimau yang berusaha mengubah status, pengen menjadi jinak dengan sendirinya, tidak bisa. Nah, untuk itulah Yesus perlu datang. Maka Yesus menebus dosa manusia. Artinya menebus dosa itu Tuhan Yesus mengubah status saudara dan saya. Dari orang yang berdosa diubah menjadi orang yang dibenarkan, saudara. Itu artinya menebus dosa. Istilah menebus itu kalau saudara yang suka hutang pasti saudara tahu. Aku punya hutang, aku harus nebus hutang saya. Kita semua hutang terhadap status ini, saudara. Maka Yesus harus membayar hutang. Ya, karena kalau dosa itu, jika dosa itu hanya bicara soal kejahatan, saudara, saya rasa kejahatan itu bisa dikalahkan dengan perbuatan baik. Yesus tidak perlu datang kalau dosa itu bicara soal perbuatan-perbuatan jahat saja. Saudara berbuat baik untuk mengurangi dosa saudara, seperti yang dipercaya oleh beberapa agama di Indonesia. Ya, kalau perbuatan baiknya banyak, saudara surplus. Tapi kalau perbuatan jahatnya yang lebih banyak, ya saudara tekor, defisit. Nah, yang jadi masalah kalau di tengah-tengah. Mau di mana kita, saudara? Ya. Oleh karena itu konsep dosa itu bukan bicara soal kejahatan yang dilakukan manusia, tetapi yang paling penting adalah status keberdosaan manusia itu. Oleh karena itu artinya
menebus dosa. Ya. Kita dulu adalah budak dosa, status kita adalah budak dosa. Tetapi Yesus datang, dia datang untuk menebus dosa kita. Nah, selain dia menebus dosa kita, mengubah status kita, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus statusnya bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang dibenarkan. Tetapi dalam realita kehidupan kita sehari-hari, kita masih sering jatuh di dalam dosa. Nah, oleh karena itulah kita meyakini bahwa kehadiran Yesus tidak hanya menebus dosa, tetapi dia juga mengampuni setiap dosa kita. Pertanyaannya adalah, bukankah Yesus itu mati 2000 tahun yang lalu untuk mengampuni dosa orang-orang pada waktu itu? Apakah masih relevan sampai hari ini? Apakah kuasa pengampunan Yesus itu masih relevan sampai hari ini? Masih berlaku sampai hari ini? Ada orang yang bertanya seperti itu, saudara. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saudara, saya mau pakai ilustrasi. Pada waktu Perang Dunia Pertama, saudara, ada satu senjata biologis yang digunakan oleh tentara yang berperang pada waktu itu, yaitu senjata dari bakteri, saudara. Ya. Senjata dari bakteri inilah yang kemudian dikenal dengan penyakit yang namanya penyakit sifilis. Jadi penyakit sifilis ini tidak hanya menyerang alat kelamin pria dan wanita, tetapi lebih dari itu, maaf saudara ya. Tetapi itu dampaknya bisa sampai ke seluruh tubuh. Bakteri itu menyebar dan menyebabkan banyak orang pada waktu itu mati pada saat Perang Dunia Pertama. Ya, banyak yang mati karena senjata biologis bakteri ini, saudara. Tetapi tidak lama kemudian ada seorang bernama Alexander Fleming, saudara, yang menemukan antibiotik untuk mengalahkan bakteri ini yang disebut penisilin, saudara. Sehingga pada waktu itu banyak orang yang akhirnya disembuhkan, yang terkena penyakit sifilis ini, dia disembuhkan oleh antibiotik yang namanya penisilin. Nah, sekarang saudara, apa pertanyaannya? Apakah penisilin itu hanya berfungsi pada waktu Perang Dunia Pertama saja? Tidak, saudara. Penisilin itu tetap berfungsi hingga sampai saat ini sebagai obat yang manjur untuk mengatasi bakteri penyebab penyakit sifilis. Saudara bisa temukan obat ini di apotek-apotek. Penisilin sudah banyak, saudara. Ya. Jadi masih berlaku sampai hari ini, saudara. Demikian pula dengan pengorbanan Tuhan Yesus, pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak hanya berlaku waktu itu saja 2000 tahun yang lalu, tetapi dampaknya bisa kita rasakan sampai hari ini. Ketika kita berdosa, kita diampuni dosanya oleh Tuhan. Sampai hari ini masih berlaku pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada ilustrasi tadi. Sekarang saudara bisa mendapatkan obat penisilin di apotek dimanapun. Dan saudara tahu kalau saudara misalnya menderita sakit itu, saudara tahu obatnya penisilin. Tetapi kalau saudara hanya tinggal di rumah, maka kita tidak akan menjadi sembuh. Untuk saudara sembuh, maka saudara harus melangkahkan kaki menuju ke apotek, membeli obat itu, dan kemudian meminum obat itu, maka saudara bisa menjadi sembuh. Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada pengampunan. Tetapi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Harus ada usaha kita untuk kita bertobat, mendekatkan diri kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan mohon pengampunannya. Maka saudara akan benar-benar diampuni dosanya. Nah, oleh karena itu di dalam 1 Yohanes pasal 8 ayat yang ke-10, pasal 1 ayat 8 dan 10 sampai 10 di sana dikatakan, jika kita mengaku bahwa kita tuh tidak berdosa, maka sesungguhnya kita menipu diri kita. Karena memang sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni semua dosa kita. Ada pengakuan di sini. Ada pengakuan kalau kita memang jatuh dalam dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh kita berkata, wah dosaku kan sudah diampuni. Kalau saudara tidak pernah mengaku dosa di hadapan Tuhan,
dan tidak pernah bertobat, datang kepada Tuhan, maka pengampunan dosa hanya berhenti dalam konsep, itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus datang bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan, dan memohon belas kasihan Tuhan, mengaku dosa kita. Maka dalam doa Bapa kami kan juga disebutkan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Setiap hari kita bisa jatuh dalam dosa, dan Tuhan sudah memberikan sarana. Kematian kebangkitan Yesus memberikan kepada kita satu kepastian pengampunan dosa, asal kita bertobat, datang kepadanya, saudara. Mungkin di antara saudara kata, dosaku terlalu banyak, kesalahanku terlalu banyak, aku malu terhadap dosa-dosaku. Kabar baiknya adalah, seberat apapun dosa saudara, Alkitab katakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti bulu domba. Artinya kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, tersedia pengampunan dosa bagi saudara dan saya. Jadi saudara kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk mengampuni dosa kita dan untuk menebus status kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dan yang ketiga, apa kuasa kebangkitan? Kuasa kebangkitan yang pertama kita belajar yaitu kuasa untuk menyelamatkan. Yang kedua, kuasa untuk mengampuni dosa. Dan yang ketiga, telah menganiaya jemaat. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kuasa kebangkitan yang ketiga adalah kuasa yang mengubahkan. Saudara yang kasih Tuhan, saudara tentu pernah mendengar kisah bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem mengendarai seekor keledai, saudara. Saya percaya keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus sebelum atau setelah ditunggangi oleh Tuhan Yesus pasti nilainya berbeda. Sebelum keledai itu ditunggangi Yesus mungkin harganya harga wajar pasaran waktu itu. Kita sebut saja misalnya harganya 2 juta pasarannya. Tetapi setelah keledai itu ditunggangi oleh Tuhan Yesus, saya percaya yang empunya keledai itu, kalau dia menjual keledainya pasti di atas 10 juta, saudara. Kenapa? Orang mungkin bertanya, kenapa keledaimu mahal sekali? Yang empunya berkata, oh jangan main-main, ini keledai ini pernah ditunggangi oleh Yesus Kristus. Karena pada waktu itu Yesus sedang sangat terkenal, saudara. Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang-orang berteriak, Hosana, Hosana. Nah yang empunya keledai, dia bisa berkata, ini harganya memang segini, karena keledai ini keledai spesial. Jadi keledai saja saat berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah, saudara. Kita lihat murid-murid Tuhan Yesus. Maria Magdalena dulunya adalah wanita yang tidak benar, bahkan dia dirasuk oleh 7 roh jahat. Tetapi sejak dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Kita lihat Rasul Petrus, dari seorang nelayan biasa yang tidak berpendidikan, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, apalagi setelah dia dilawat oleh Roh Kudus, maka dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan seperti pembacaan kita Rasul Paulus, dia mengalami perjumpaan supranatural dengan Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan secara luar biasa. Dari seorang yang tadinya menganiaya jemaat menjadi seorang pendiri jemaat yang luar biasa. Dari seorang yang awalnya benci terhadap kekristenan menjadi orang yang menyebarkan kekristenan. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dan bukankah saat-saat ini banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan? Saya ada di depan Bapak Ibu Saudara, semua itu karena saya pernah berjumpa dengan Tuhan. Bukan berjumpa secara fisik, saudara, tapi saya berjumpa karena Tuhan melawat kehidupan saya.
sehingga Tuhan mengubahkan kehidupan saya. Menjadi orang Kristen bukan berapa lama, yang penting bukan berapa lama kau menjadi orang Kristen, tetapi apakah hidupmu sudah benar-benar berubah di hadapan Tuhan atau belum. Saya melihat hanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan Yudas Iskariot yang tidak berubah hidupnya ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Saya berdoa jemaat Tuhan bukan salah satunya, tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hendaknya hidup saudara berubah. Jadi pastikan bahwa momentum Paskah ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk kita boleh berubah lebih baik lagi, untuk kita menghormati kebaikan dan kasih setia Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, yang mengampuni dosa kita. Maka marilah kita berubah. Jangan berubah-ubah, tapi berubahlah. Seperti Paulus katakan, berubahlah oleh pembaruan budi. Kaitannya dengan Tuhan, saudara, mari biarlah melalui momentum Paskah ini kita semakin cinta kepada Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya percaya bagi Bapak Ibu Saudara yang bekerja dari rumah, akan lebih banyak waktu-waktu saudara lowong. Manfaatkan itu untuk saudara lebih dekat dengan Tuhan. Itu kaitannya dengan Tuhan. Kaitannya dengan orang lain, mari berubahlah saudara jadi berkat. Kalau selama ini kita jadi bahan omongan, kalau selama ini kita tidak memberi dampak apa-apa bagi orang lain, mari momentum Paskah ini mulai kita menghormati pengorbanan Tuhan dengan cara jadi berkat dimanapun engkau berada. Saat ini banyak orang yang sedang mengalami kekurangan finansial, sulit untuk membeli sembako karena penghasilan mereka berkurang. Kalau saudara ada berkat lebih, berikan berkatmu kepada tetangga kanan kiri saudara. Ini kesempatan yang indah saudara. Kalau kau belum bisa, lewat doamu, lewat perhatianmu. Kalau tidak bisa bertemu langsung, bisa lewat WA untuk memperhatikan orang lain. Kesempatan bagi kita juga, banyak waktu kita berjumpa dengan keluarga kita di rumah. Mari manfaatkan itu sebagai kesempatan untuk kita saling mengasihi di dalam rumah kita masing-masing. Kalau selama ini tidak pernah bertemu bersama-sama, berkumpul, berdoa bersama-sama, mari jadikan momentum isolasi diri di rumah ini sebagai momentum bagi kita untuk kita bisa membangun mesbah keluarga, sehingga kehidupan kita itu benar-benar bisa menjadi berkat, tidak hanya di tengah masyarakat tetapi di tengah keluarga kita. Dan kaitannya dengan diri kita sendiri, saudara, mari jadilah orang-orang yang semakin bertanggung jawab. Bertanggung jawab tidak hanya secara fisik, menjaga kesehatan kita, berolahraga dan lain sebagainya, tetapi bertanggung jawab juga secara rohani, disiplin diri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bertanggung jawab dalam pekerjaan, walaupun bekerja di rumah, ya pastikan jam-jam saudara bekerja, manfaatkan itu untuk bekerja. Engkau yang sekolah dari rumah, manfaatkan benar-benar waktu di rumahmu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Isolasi di rumah ini bukan kesempatan untuk berlibur saja saudara, tetapi jadilah orang yang bertanggung jawab. Di saat inilah baru terlihat saudara integritas anak-anak Tuhan. Engkau pelajar-pelajar yang punya integritas atau tidak, engkau karyawan-karyawan yang berintegritas atau tidak, itu baru terlihat ketika bosmu, gurumu tidak mengawasimu. Nah itu baru terlihat. Nah, ini kesempatan saudara jadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian walaupun kita ada di rumah, jadilah orang yang produktif. Hasilkan sesuatu walaupun di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Jangan jadi orang Kristen laut mati saja, yang hanya menerima, tapi jadilah berkat, jadilah produktif. Apa yang saudara bisa kerjakan dari dalam rumah, kerjakanlah dengan baik saudara. Itu artinya saudara menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitannya mengandung kuasa yang luar biasa, kuasa untuk menyelamatkan hidup kita, kuasa untuk mengampuni dosa kita, dan kuasa untuk mengubah kehidupan kita.
Jadi Bapak Ibu, kasih Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu jadikan momentum Paskah ini sebagai kesempatan untuk kita berubah hari demi hari semakin baik. Saya berdoa tidak lama lagi kita bisa berkumpul lagi di gereja, dan saya ingin mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara, bagaimana hidup saudara bisa mengalami perubahan di masa-masa yang susah ini, saudara. Puji nama Tuhan. Selamat merayakan Paskah dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar bersama-sama tentang kuasa kebangkitan Kristus bagi hidup kami. Kami mengucap syukur karena kebangkitan-Mu itu Tuhan membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kami, Tuhan yang berkuasa mengampuni setiap dosa kami, Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan dan memulihkan kehidupan kami. Hari ini Tuhan, karuniakan kepada kami hati yang mau taat, hati hamba, hati yang benar-benar mau diubahkan oleh Tuhan. Kami tahu dulu kami adalah hamba dosa, tetapi saat ini kami adalah hamba kebenaran. Dulu kami adalah budak dari dosa, tetapi kami telah dimerdekakan oleh karena kematian dan kebangkitan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat satu pujian, hati hamba. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
mereka dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kami, dan kami akan tetap tinggal dalam dosa kami, Bapa. Siapakah yang akan menyelamatkan kami? Haleluya, siapa yang akan mengubah kehidupan kami? Tetapi melalui kebangkitan Kristus yang kami rayakan pada pagi hari ini, kami percaya firman Allah dengan kuasa urapan Roh Kudus akan mengubah setiap kami, Tuhan, yang menerima dan mendengar firman, memberkati setiap umat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan setiap kami, setiap mereka, Tuhan, sehingga firman Allah, kebangkitan Tuhan itu tidak sia-sia, tetapi membangkitkan iman kepercayaan kami, membangkitkan ibadah kami, pengiringan kami, bahkan membangkitkan kesetiaan kami mengiring Engkau, Bapa. Terima kasih Pak firman, tanamkan firman dalam hati kami, dan Roh Kudus, Roh kebangkitan memampukan kami, bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat melakukan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami percaya Kau merubahkan kehidupan rohani, jasmani, kehidupan ekonomi mereka, semua Tuhan rubahkan melalui kuasa kebangkitan, dan Yesus dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan memperkatakan perkataan iman kita di dalam Mazmur pasal 91. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kami langkai. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kami, dan akan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkemurahan di momentum Paskah ini, Tuhan, untuk menjawab doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk wabah yang sedang terjadi di bangsa dan negara kami, virus corona COVID-19. Kami berdoa supaya wabah ini segera lalu, Tuhan, dari bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Rantai-rantai penyebarannya boleh diputuskan dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus, kami ingin melihat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dan dicurahkan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa mengentaskan diri dari virus-virus yang sedang terjadi. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, hikmat-Mu atas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga-tenaga medis, baik dokter maupun juru rawat, biarlah mereka diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa untuk mereka yang sudah menjadi korban Tuhan wabah pandemi ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kasih setia-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah kami semua umat-umat-Mu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam kota Temanggung maupun di luar kota Temanggung. Tuhan akan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah melalui momentum Paskah ini akan membawa perubahan hidup dalam kehidupan kami. Kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin kudus di hadapan-Mu, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada saat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau arahkan hati kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, menyimpan dan melakukan dengan setia ketetapan yang disampaikannya hari ini, maka sesungguhnya hidupmu akan diberkati, keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, pelayananmu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Kau tetap naik dan tidak akan turun. Kau akan dijauhkan dari segala wabah penyakit apapun. Kau akan dilindungi Tuhan kemanapun engkau berada dan dimanapun engkau berada. Turunlah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuan pemeliharaan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya siang hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mendoakan Tuhan, kalau ada di antara umat-umat-Mu yang hari ini akan memberikan persembahan korban syukur mereka, Tuhan akan memberkati mereka semua, dan biarlah persembahan kami pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Terima kasih. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu. Dengan iman katakan, penuhiku. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai saudara. Shalom, salam sehat.